Semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali di Obser. Kembali lagi ya. Ya, pertemuan setiap hari Senin kita di jam 4. Dan ini di akhir Januari menjelang masuk Februari tahun 2022. Bener-bener akhir ya, Mi? Betul, benar-benar akhir banget nih dapat kesempatan. Nggak bosan dengan aku hostnya Ilmiah Baribani bersama dengan teman saya. Baby Beauty di sini. Nah, jadi kan seperti biasa obser itu kita tuh mengobservasi tentang kasus-kasus keremajaan di Kepulauan Riau yang dimana banyak banget marak-maraknya itu yang aku lihat di berita tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pulau Riau, dan korban-korbannya itu tak lain tak bukan ya remaja di bawah umur gitu. Aku udah nungguin kurang lebih ada 3 berita lagi untuk hari ini kita bahas. Kalau bisa di-share screen dulu satu berita pertamanya itu. Oke, sebentar. Karena mungkin memang kebanyakan kasus yang sama terus ya. Maksudnya lagi-lagi tentang apa namanya, pelecehan seksual. Udah kelihatan, Mi? Sudah kelihatan. Kabur ke Batam, kakek 60 tahun yang membayar remaja putri ditangkap polisi. Ditangkap polisi kan. Dia ini ceritanya berarti kakek umur 60 tahun yang menodai remaja putri di Bintan. Nih pelarian adik, inisialnya kakek 60 tahun yang menodai anak di bawah umur di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan Berakhir. Ade sempat berusaha kabur ke Batam setelah ia dilaporkan orang tua korban. Namun polisi bergerak cepat mencari keberadaan pelaku hingga akhirnya ditangkap di Batam. Nih, karena tersangka berhasil diamankan saat berada di pelabuhan Telaga Punggur. Oh, jadi dan langsung dibawa ke Tanjung Uban untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dia udah sampai di Batam gitu, di Telaga Punggur Batam. Untungnya namanya polisi kira cepet dan kakek ini kasih ketangkap. Boleh di scroll lagi. Dari informasi yang didapat, lansia ini tuh melakukan perbuatan asusila terhadap anak berusia 13 tahun loh, teman-teman, di seputaran area salah satu masjid yang berada di Tanjung. Wow, jadi dia melakukan tindakan itu kepada anak remaja usia 13 tahun dan melakukannya itu di masjid yang berada di Tanjung Uban. Perbuatan tidak terpuji itu pun diketahui oleh orang tua korban dan alhamdulillah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dia langsung mencari gitu. Dari pengakuannya, perbuatan pencabulan sudah dilakukan tersangka sebanyak 5 kali sejak awal Januari 2021 hingga saat ini. Wow. Nah, teman-teman, akhirnya Pak Ade ini dijerat pasal 282 ayat 1, pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 64 KUH pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, karena dia sudah mungkin hampir 5 kali atau udah 5 kali bahkan sejak awal Januari 2021 baru ketangkep. Kapan itu? Baru 10 November ketangkep. Jadi udah ya wajar sih kalau misalkan dia sampai 15 tahun di penjara.
Selanjutnya ada Berarti kasus lebih ke predator gitu nggak sih Mi? Karena nggak, anu kan anak di bawah umur ya rata-rata ya. Apa nggak? yang lagi ya predator sih. Karena pertama anak di bawah umur, terus yang tadi dibaca di berita juga dia ngelakuin apa namanya tindakan itu di salah satu area masjid dan itu udah Iya sih, ada juga yang pernah viral kan di TikTok gitu kalau nggak salah aku. Jadi anak-anak lagi sholat gitu, lagi pakai mukena, datanglah si orang laki-laki ini ya gitu, nganuin, narik mukenahnya terus mungkin aku nggak ngerti, mungkin nggak sampai gimana, tapi itu tetap pelaku pelecehan menurut aku. Itu di masjid loh, bayangin. Jadi emang itu masih, kalau misalnya teman-teman masih mau bilang lagi kalau perempuan yang memancing, kayaknya enggak ya. Ini buktinya di masjid, itu lagi sholat loh. Pas lagi ruku gitu, Mi. pernah lihat itu gitu. Mm-mm. Jadi pakaian perempuan gitu. Mungkin bukan mungkin emang faktanya bukan sebuah jaminan kalau tidak apa namanya nggak jadi terpancing atau pakai ini nanti nggak dilecehkan gitu kan tetap aja gitu itu ada lagi tambahin. Kalau aku sih lebih ya gitu sih, berarti kan tuh termasuk predator ya, karena dia yang udah 5 kali sejak dari Januari 2021. Berarti kan mungkin sekalinya hilaf gitu ya. Loh, ternyata seru nih gitu. Mungkin gitu kali. Dan ya menurut aku nggak ada yang, ya yang salah tuh tetap pelaku menurut aku, karena kalau mau dibilang korban kayaknya ya emang anak kecil, anak di bawah umur gitu, anak remaja mau digituin kan enggak, apalagi sama kakek 60 tahun. Wow, aku nggak ngerti sih. Ini mau berita yang mana lagi nih yang aku share screen? Yang ini aku lucu nih pamit belajar kelompok remaja selalu disikapi bersama mereka gimana kalau gitu jadi dia mungkin boleh dibaca Mungkin suaranya jadi digedein lagi nih. baby yang baca deh gitu baby yang baca deh kalau gitu. Oke, aku ya. Nah, ini dia nih. Aduh, sorry. Nah, tuh, jadi siswa SMP siswi SMP di Batam, Kepulauan Riau disekap selama 3 hari di hotel oleh KP. Pelakunya umur 28 tahun. Selain itu, korban juga diperkosa pelaku berkali-kali. Kasus tersebut berawal dari korban pamit belajar kelompok ke rumah salah satu temannya. Ia meninggalkan rumah pada Jumat tanggal 1 bulan 10 2021. Namun ternyata ia bertemu KP dan korban yang masih berusia 14 tahun itu disekap di salah satu hotel. Wow, 14 tahun masih muda banget ya. Nah, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali dengan korban. Tuh, terus juga kasus tersebut terbongkar saat KP mengizinkan korban pulang ke rumah pada Minggu tanggal 3 bulan 10 2021 pada pukul 11 malam. Wow. Tak hanya itu, tersangka diketahui memberikan sejumlah uang kepada korban sesaat setelah mengantarnya pulang. Berarti emang diancam kali, atau nih jajan tapi jangan ngomong gitu kan. Tersangka juga mengancam korban agar tak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain. Korban ini juga diancam akan dianiaya apabila memberitahu ke orang lain. Dia juga dikasih uang 150.000 oleh tersangka, kata Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Reza Tarigan melalui telepon. Setelah didesak, korban kemudian bercerita kepada orang tuanya. Mengetahui hal tersebut, orang tua korban melakukan laporan ke Polresta Barelang. Tidak hanya dicabuli, korban juga disekap tersangka di salah satu hotel. Polisi berhasil menangkap KP saat bersantai di kawasan SP Plaza Sugulung, Batam pada Kamis tanggal 14 bulan 10.
Nah, pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ia dijerat pasal 81 dan 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 76E dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tuh dapat dia terus juga ya gitu sih. Dia disekap berarti kan ini penangkapannya tanggal 14 tapi eh, pulangnya tanggal 3. Berarti lumayan lama juga ya. 11 hari juga proses untuk nangkap, hampir 2 minggu. 11 hari untuk tangkap. Wow, dan menurut aku itu orang tuanya nggak nyari ya disekap 3 hari. Nyari, tapi ya mungkin nyari lah ya. Tapi harusnya dari awal sih harusnya udah dilapor ke polisi karena anaknya udah hilang lebih dari 24 jam. Ya kan? Kayak itu menurut aku. Nah, ini tugas orang tua juga. Jadi ya kalau anaknya tiba-tiba hilang, mau mau keluar dengan acara, maksudnya mau keluar secara baik-baik atau secara sedang mungkin ada masalah di rumah, terus keluar gitu, tapi nggak ada kabar 24 jam, menurut aku perlu banget untuk dipertanyakan karena ya namanya juga anak kecil, kadang mungkin dia eh, ngerasa nggak betah di rumah, tapi tetap harus ada pengawasan orang tua kan. Menurut aku orang tuanya juga salah karena udah lebih dari 24 jam anaknya nggak di rumah, tapi nggak segera ditindaklanjuti. Gitu sih, kalau menurut Hilmi gimana, Mi? Kronologi yang tadi bacain Baby yang aku bingung, mungkin jadi si remaja ini juga mungkin di ini ya, apa namanya, lagi apes gitu kan. Jadi mungkin dia awal-awal dia percaya sama si KP ini, sama temannya ini, mungkin diajak jalan atau segala macam, sampai-sampai dia izin ke orang tuanya pamit belajar kelompok kan gitu. Jadi mungkin dia awalnya mungkin ya dia nggak nyadar kalau orang bisa berbuat seperti itu ke dia gitu. Dia pamit belajar kelompok, minta pamit sama orang tua, tahu-tahu dia disekap di hotel, terus dia diperkosa. Terus anehnya itu benar, dia pulang setelah 3 hari, terus udah apa namanya, nggak dicari sama orang tuanya gitu. Tunggu si korban ini pulang terus jadi bisa, barulah dia kemudian cerita ke orang tuanya. Habis itu udah selesai cerita, untungnya langsung dilaporin gitu. Harusnya setelah mungkin benar kata Baby udah 24 jam udah nggak ada tuh anak, harusnya sih udah dilakuin pencarian, jangan sampai 3 hari jadi anaknya tuh disekap sama orang. Karena menurut aku kalau 3 hari itu ya kayak misalnya kita hanyut aja nih di sungai. Kalau kita lapor dari hari pertama itu kan ada yang 3 hari udah ketemu, ada yang ketemu setelah 3 hari tapi ya udah jadinya mayat kan. Nah kayak mayat aja tuh udah gembung gitu loh, maksudnya kayak kan harusnya tuh menurut aku ya orang tua tuh harus nyari karena ya kan anaknya gitu ya. Iya nggak sih? Mungkin ya benar sih, mungkin udah nyari, tapi nggak ketemu ya harusnya kalau udah lebih dari kan kalau polisi Indonesia setahu aku boleh lapor orang hilang kalau udah 24 jam ya. Atau 2 kali 24 jam. Aku juga lupa, tapi kalau nggak salah gitu. Ini kan kalau ini udah 3 kali 24 jam dong. Harusnya kan udah harus ngelapor ke polisi kan. Kayak gitu. Jadi ya menurut aku kalau misalnya amit-amit lah ya, ada anak yang hilang langsung lah ditindaklanjuti. Menurut aku sih gitu. Karena ya gimana ya, mungkin juga dia yang disekap tadi, anak yang disekap tadi kan mengharapkan pertolongan pasti dari orang luar. Pasti dia mikir, ibu aku atau ayah aku bakal nyari nih, gitu. Gitu kan, karena kan dia posisinya juga bukan karena dia mau dia disekap, gitu loh maksud aku. Itu sih. Kita next ke berita selanjutnya atau masih ada Hilmi tambahan? Boleh. Berita selanjutnya sekalian kita rangkum tiga berita langsung kita